Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, pesan semesta untuk Aries Desember 2024 ini general reading, so bisa respon bisa enggak untuk semua Aries. Ambil baiknya, klaim energi baiknya, aplikasikan nasihat atau pesan-pesan yang baik ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Aries ya, Sun, Moon, Rising Aries. Ya, pesan semesta. Disclaimer ya, ini general reading. Jadi kalau kamu butuh advice atau nasihat atau masukan yang spesifik atau real sesuai dengan realita kehidupan kamu saat ini, mungkin ini tidak cocok ya. Aku saranin kamu bisa lanjut ke personal reading atau ke counseling ya, gitu. Better counseling ya untuk preparation kita di tahun 2025 ya. Oke, jadi nggak usah komplain gitu ya, semisal kenapa sarannya nggak real, kenapa sarannya nggak spesifik, karena ini general ya, gitu tiap. Ini juga buat kamu supaya otak kamu dipakai untuk mikir, jadi nggak selalu dituntun gitu ya. Dipikir, kita cari tahu sendiri, gitu. Itu kan bagian dari tanggung jawab kita sendiri ya, gitu. Ya, apa yang diharapkan dari reading general gitu ya. Ya, seperti ini. Oke, habis ada yang komplain soalnya. Oke, Aries. Oke, Six of Swords, the Devil, Temperance. Oke, the Magician, Three of Wands. Oke, Four of Pentacles dan Queen of Cups. Oke, Aries ya, Six of Swords gitu. Jadi mungkin kamu sedang ya saat ini atau dalam sepanjang tahun ini kamu sedang dalam sebuah kapal gitu ya, ingin berlabuh ya menuju ke tujuan kamu ya. Ini istilahnya kayak gitu ya. Tujuan kamu entah ya apapun tujuan kamu di sini, your dream, your goals, life purpose lah atau jati diri kamu di sini. Dan aku rasa mungkin sebagian dari kalian udah kayak punya jelas nih tujuannya apa nih, udah jelas. Strateginya mungkin udah jelas, tinggal ini tuh masih berproses gitu ya. Ini kayak perahu atau kapal di tengah laut gitu ya, menuju tujuan gitu ya. Terkadang memang ada ombak yang gede, ada angin gitu. Ini bagian dari proses kita menuju tujuan kita gitu. Jadi mungkin ya Aries, buat kamu kemarin di tahun ini ada yang sangat berat, ada yang ya cukup berat, ada yang terkadang oke, masih bisa dihandle gitu ya. Jadi namanya ombak itu kan kadang ombaknya gede banget nih sampai oleng kapalnya. Ada yang sejuk, enak untuk dinikmati gitu ya. Cuacanya kadang panas banget gitu. Ya, ini bagian dari proses kita menuju ke tujuan kita ya gitu. Oke. The Devil Aries Aries ya, sorry. Oke, jadi di sini ya pesennya gitu, ada sesuatu di dalam diri kamu. Ini kamu harus cari tahu sendiri ya. Kalau mau dicari betul-betul nih apanya ya, personal reading ya, counseling gitu ya. Ini aku hanya, ini energi banyak orang gitu ya. Kalau di kasih contoh sangat-sangat spesifik ya itu hanya sekedar contoh, nggak bisa ini menjadi solusi kamu 100% ya gitu. Jadi ada di bagian diri kamu gitu ya, di dalam diri kamu yang kamu tuh belum tahu itu apa. Dan ini bisa menjadi kelemahan kamu. Ini bisa menjadi kelemahan kamu, ini bisa menjadi sesuatu yang menghambat kamu untuk berkembang gitu ya. Disadari atau tidak disadari, mungkin ada yang udah tahu, oh ternyata ini toh gitu yang bikin menghambat aku punya proses gitu ya. Atau misalnya gini nih, aku tadi bilang mencontohkan, menganalogikan seperti kapal yang berlayar gitu. Ketika ombak gede dan kamu tidak tahu sisi lain di dalam diri kamu, mungkin ketika ada ombak gede akhirnya kapal kamu tenggelam gitu. Tapi ketika kamu tahu nih ada sisi lain gitu, oke, ini gitu, nah, mungkin bisa diatasi ya gitu. Atau bisa aja tadi aku bilang ada sisi hal lain gitu, maybe sisi gelap atau apapun yang ini bisa menghambat kamu gitu. Jadi mungkin kamu, ini contoh kecil ya, contoh kecil gitu ya. Kamu punya taste
sense of creativity yang gede gitu ya. Dan dengan sense kreativitas kamu yang gede ini, kamu bisa menghasilkan cuan dari sini gitu ya. Dan kamu suka melakukan itu, tapi mungkin karena kemalasan kamu, karena mood swing kamu yang ini tuh menghambat gitu. Dan akhirnya kamu lebih memilih rasa kemalasan, mood swing kamu, akhirnya kamu tidak berkembang ya gitu. Mungkin setiap dari kalian Aries gitu, definisi berkembang tentu satu sama lain berbeda gitu ya. Tergantung bercat kamu, maybe kamunya Sun, moon kamu mungkin Cancer, rising kamu mungkin yang lain gitu. Jadi sesama Aries pasti akan ada yang berbeda ya. Jadi tentunya ini kita bahas soal general ya, yang umum-umum aja. Oke, dan The Devil ini juga aku rasa di sepanjang tahun ini gitu ya, maybe ada pergolakan, cobaan-cobaan ya yang berat buat kamu ya gitu. Tapi aku rasa ini kamu juga cardinal sign. Jadi ini masa-masa bisa untuk sangat bertransformasi ke yang lebih baik ya tahun depan gitu ya. Jadi sebagian karma mungkin udah dibayar ya. Dan di sini The Devil ini aku rasa kelemahan atau cobaan yang kemarin kamu alami gitu ya, ini tuh bisa menjadi bekal diri kamu. Akhirnya kamu menemukan, oke, ternyata sekarang aku bisa lebih tangguh, oke, sekarang aku bisa lebih kuat gitu ya. Jadi hal yang terjadi, sesuatu yang terjadi sepanjang tahun ini yang berat ini gitu ya, ketika kamu bener-bener tahu nih pelajarannya apa, kamu tahu nih apa yang harus dirubah, dan kamu bener-bener komitmen untuk merubah gitu ya, jadi akan ada hasil yang luar biasa di tahun depan ya gitu. Oke, Temperance ya, pesennya lagi juga, jangan buru-buru untuk melihat segala sesuatunya dari kacamata yang sempit gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu dalam diri kamu yang harus kamu putuskan dan kamu belum ada keyakinan 100% untuk memutuskan hal tersebut, maka jangan impulsif. Jadi tunggu jeda, kamu menarik diri dulu sambil berpikir. Ketika kamu udah berpikir dan kamu ada kematangan nih untuk mengambil keputusan, ya udah nggak apa-apa. Kamu bisa lanjutkan keputusan kamu. Mau iya, mau enggak, mau B, mau C, atau apapun itu, right? Gitu. Ya. Dan di sini Temperance mungkin juga maybe kamu kemarin-kemarin gampang impulsif ya gitu. Ini mungkin harus dikurangi. Ya. Dan mungkin juga baperan ya. Aku rasa terlalu sensitif dan akhirnya kamu tidak bisa tahu misalnya mana yang serius, mana yang bercanda, mana yang sebenarnya caring, mana yang enggak gitu. Jadi ada titik sensitivitas kamu yang sebenarnya tuh bias ya. Dan ini mungkin perlu dilatih atau perlu dikurangi biar nggak terlalu baper gitu ya. Oke, The Magician kebalik, Three of Wands kebalik, Four of Pentacles, Queen of Cup. Oke, Aries ya, pesennya lagi. Oke, jadi aku rasa mungkin kamu kurang bisa yakin atas diri kamu gitu ya. Jadi karena tadi aku bilang ini bagian dari perjalanan hidup yang mungkin up and downs, belum ombaknya gede dan lain sebagainya, dan mungkin ada hal dimana kamu akhirnya tidak percaya dengan kemampuan kamu atau kamu tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Dan di sini kamu diminta untuk lebih atau kembali mempercayai diri kamu, kembali mempercayai kekuatan Tuhan, kekuatan semesta itu sih. Jadi harus bisa lebih berpikir positive thinking atas segala sesuatu yang terjadi ya. Oke, and then Three of Wands, Four of Pentacles di sini. Oke, aku rasa kamu mempunyai banyak peluang di sini ya. Peluang ini tuh bisa dari beberapa hal yang kamu sukai
Dan kamu bisa coba itu ya, peluangnya apa. Misal kamu sense of kreativitasnya tinggi, ya udah kamu mungkin bisa mengeksplor tentang hal itu, kreativitas gitu, atau mungkin soal masak-masak gitu. Intinya ada peluang di sini, akan ada banyak peluang di Desember ini dan mungkin tahun depan, dan kamu bisa manfaatkan itu. Ini peluang yang bagus ya, tinggal gimana caranya kamu bisa memanfaatkan atau enggak, right gitu. Ketika ada peluang yang bagus dan kamu nggak ambil kesempatan ini, ya udah mungkin ya seperti biasanya aja kehidupan kamu gitu, nggak ada yang berubah, atau tentu mungkin ada berubah di bagian-bagian tertentu, tapi mungkin untuk hal-hal yang new experience atau income tambahan mungkin nggak ada ya. Jadi ini bisa kamu manfaatkan tentunya. Kamu manfaatkan atau enggak itu terserah kamu, tapi saranku sih dimanfaatkan ya peluang ini. Peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk mendapatkan income dari hal yang kamu sukai, atau dari hal yang bikin kamu hidup ya, your passion ya. Oke. Three of Wands, alright. Dan Queen of Cups. Oke, pesannya lagi di sini. Oke, aku rasa mungkin ya gitu, maybe karena hektiknya aktivitas kamu atau karena satu hal gitu ya. Dan ada beberapa hal dalam diri kamu, misalnya tentang habit atau aktivitas yang tumpang tindih. Dan di sini kamu harus bisa lebih untuk disiplin dan terorganisir, itu aja sih. Disiplin dan terorganisir, right gitu. Ya, dan Queen of Cup ini hal yang mungkin perlu dikoreksi ya, dievaluasi. Yang baik tentu harus dipertahankan, yang buruk ya harus dibuang gitu ya. Potensi yang baik bisa kita ambil tentunya, untuk supaya kamu tuh bisa grow. Grow ini macam-macam, bisa self grow secara mindset kita, secara penampilan kita, secara spiritual kita, secara finansial kita. Dan di sini tuh kamu sangat bisa untuk itu, melakukan atau ngedapetin beberapa poin-poin di life growingnya kamu gitu ya, self growing kamunya tuh bisa gitu. Jadi nggak hanya mungkin growing secara mindset, bertumbuh secara pikiran, knowledge gitu, tapi juga spiritual bisa, kreativitas bisa gitu. Tinggal caranya kamu mau nggak ke sana ya gitu. Kalau nggak ya pasti mungkin akan gini-gini aja. Ya mungkin hanya ada beberapa bagian dalam hidup kamu yang berubah, tapi mungkin tidak signifikan, right gitu. Oke, jadi Aries kurang lebihnya pesennya seperti ini. Ini evaluasi yang baik aku rasa untuk diri kamu, dan potensi yang baik ke depannya di 2025 untuk kamu. Jadi manfaatkan dengan baik ya. Nanti kita akan ketemu lagi baca prediksi ya, maybe karir dan uang di bulan Desember, dan prediksi juga di 2025. Oke, thank you Aries. Sampai ketemu di next video. Bye bye.